Di tahun 1953, tepatnya setelah kemerdekaan, para tokoh Islam berkumpul untuk mencetuskan ide mendirikan sebuah masjid. Nampak saat itu tokoh-tokoh Islam seperti Wahid Hashim, Agus Salim, Anwar Cokroaminoto, dan berbagai elemen masyarakat lain berkumpul dengan tujuan utama mendirikan masjid sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya 7 Desember 1954, dibentuklah yayasan yang difungsikan sebagai panitia pendiri masjid yang sebelumnya. Telah disepakati nama Istiqlal sebagai nama masjid, yang dalam bahasa Arab memiliki arti kemerdekaan. Yayasan Masjid Istiqlal kemudian mengadakan sayembara untuk mendapatkan desain ideal masjid yang mampu menginterpretasikan kemerdekaan Indonesia. Sayembara yang dilakukan tahun 1955 itu mengumpulkan sebanyak 30 peserta. Namun, hanya 27 peserta yang menyertakan gambar. Setelah diseleksi lagi, terkumpul 22 peserta yang memenuhi syarat. Dari 22 peserta inilah kemudian dipilih 5 yang terbaik. Akhirnya, pilihan jatuh ke tangan seorang arsitek berdarah Batak bernama Frederick Silaban. Menariknya, Frederick Silaban justru adalah seorang Kristiani. Pembangunan masjid di Istiqlal yang berlokasi di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru DKI Jakarta ini memakan waktu hingga 17 tahun. Pembangunan masjid ini terhitung sejak tahun 1961 saat pemerintahan Soekarno dan selesai sekaligus diresmikan di tahun 1978 di era kepemimpinan Soeharto. Secara umum, Masjid Istiqlal berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar. Luas tersebut meliputi bangunan masjid, taman, tempat parkir, dan kolam air mancur. Bangunan masjid sendiri terdiri dari beberapa bagian, antara lain gedung utama, gedung pendahuluan, teras raksasa, menara, dan lantai dasar. Lantai utama Masjid Istiqlal mampu menampung jamaah hingga 16.000 orang. Sementara pada sisi kanan, kiri, dan belakang terdapat lantai bertingkat 5 yang mampu menampung jamaah hingga 61.000 orang. Pada lantai utama masjid terdapat 12 pilar. Jumlah tersebut mewakili tanggal lahir Nabi Muhammad SAW, yaitu 12 Rabiul Awal. Pilar-pilar tersebut menyangga kubah utama masjid yang berdiameter sepanjang 45 meter sebagai pengingat tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada bagian sisinya tertulis ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Bagian depan lantai utama masjid dihiasi dengan marmer dan kaligrafi. Sementara bagian kiri dan kanannya terdapat lafaz Allah dan Muhammad. Di ruangan lain, tepatnya bagian tengah, terdapat kaligrafi 2 kalimat syahadat. Tepat di bawahnya terdapat mihrab dan mimbar yang bisa digunakan saat sholat Jumat maupun sholat Id. Di bagian belakang, lantai utama yang masuk dalam bagian gedung induk terdapat gedung pendahuluan. Gedung ini berfungsi sebagai penghubung lantai atas. Gedung pendahuluan juga difungsikan untuk ibadah. Bagian ini mampu menampung jamaah hingga 8.000 orang. Satu yang menarik, bagian ini juga dilengkapi dengan kubah berdiameter sepanjang 8 meter yang mengikat jamaah akan bulan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bagian masjid yang menjadi tempat favorit bagi anak-anak adalah teras raksasa. Teras ini mempunyai luas lebih dari 19.000 meter persegi yang juga difungsikan untuk sholat ketika lantai utama dipenuhi jamaah. Selang 42 tahun Masjid Istiqlal berdiri, muncullah virus COVID-19 atau coronavirus yang hampir serupa dengan virus SARS. Semenjak adanya virus COVID-19, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk semua aktivitas yang ada di Indonesia, seperti kegiatan ekonomi, transportasi,
hingga beribadah yang membuat Masjid Istiqlal turut serta mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pertanggal 23 Maret 2020, guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19 khususnya di DKI Jakarta, sesampainya di bulan Juni, di mana fase new normal berlangsung, Masjid Istiqlal pun dibuka. Namun, semua karyawan atau pengunjung Masjid Istiqlal diwajibkan mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam prosedur ini, semua orang diwajibkan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak aman saat ingin atau saat beribadah. Mengikuti himbauan dari pemerintah, Masjid Istiqlal menyediakan beberapa fasilitas, yaitu tempat cuci tangan dan hand sanitizer di beberapa titik masjid. Selain itu, Masjid Istiqlal juga mengecek suhu tubuh pada saat pengunjung ingin memasuki area masjid. Pengecekan tersebut dilakukan oleh pengelola keamanan Masjid Istiqlal. Setelah melewati pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan, para pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah diwajibkan lagi masuk ke dalam bilik desinfektan guna menyemprotkan cairan desinfektan ke tubuhnya dengan diawasi oleh petugas keamanan. Setelah itu, kita baru bisa memasuki area dalam masjid untuk melaksanakan sholat. Selama new normal berlangsung, para pengunjung yang ingin beribadah juga diwajibkan untuk membawa sajadah masing-masing dari rumah. Ini juga dilakukan untuk memutus rantai COVID-19. Selain masjid itu, juga meniadakan kegiatan ibadah sholat Jumat. Kegiatan sholat Jumat itu digantikan dengan sholat zuhur guna mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi jika sholat Jumat tetap diadakan, mengingat situasi yang tidak memungkinkan. Dalam melaksanakan ibadah di area masjid, pengelola sudah menyiapkan batasan untuk tetap jaga jarak aman sejauh 2 meter antara jamaah baik pria maupun wanita. Setelah selesai sholat, tempat sholat yang telah digunakan oleh jamaah pun langsung dibersihkan. Dan sebelum jamaah meninggalkan area masjid, jamaah kembali diwajibkan mencuci tangannya dan masuk ke dalam bilik desinfektan serta pengecekan suhu tubuh. Selama PSBB, pemerintah memutuskan untuk merenovasi Masjid Istiqlal. Bagian yang direnovasi yaitu bagian luar, seperti tempat parkir, halaman, pintu gerbang, dan air mancur. Sedangkan bagian dalam seperti tempat ibadah, lampu, interior, lift, furniture, mimbar, dan sejadah, semua direnovasi menjadi lebih baik guna menghadapi fase new normal yang akan berlangsung pada bulan Juni. Akan dilakukan selama fase new normal berlangsung. Renovasi yang dilakukan pun hanya di area luar dan dalam masjid, tidak termaksud ke bagian gedung dikarenakan pemerintah, terutama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, karena gedung itu merupakan salah satu peninggalan sejarah.